Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Asyifa. Kali ini aku mau membahas tentang sastra Lampung. Nah, sastra Lampung ini merupakan sastra yang menggunakan bahasa Lampung sebagai media kreasi, baik sastra lisan maupun sastra tulisnya. Nah, sastra Lampung ini memiliki kedekatan dengan tradisi Melayu yang kuat dengan pepatah petitihnya, mantra, pantun, syair, bahkan cerita rakyatnya. Dalam bahasa Lampung ada dua dialek, yaitu dialek A dan dialek O. Dialek A biasanya digunakan oleh suku Saibatin atau pesisir, dan dialek O biasanya digunakan oleh suku Pepadun. Nah, di bahasa Lampung ini tidak menggunakan huruf R, atau pelafalannya dibaca samar diganti dengan huruf GH. Dan dalam penjelasan ini mungkin saya akan menggunakan dialek A atau dialek O, karena pada dasarnya saya bukan berasal dari suku asli Lampung, namun saya lahir dan tumbuh di Lampung. Menurut Effendi Sanusi, sastra lisan Lampung dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, peribahasa. Dalam bahasa Lampungnya, peribahasa ini adalah sekiman. Sekiman ini merupakan bahasa yang memiliki arti kiasan atau semua bahasanya berkias. Fungsinya adalah sebagai alat memberi nasihat, motivasi, sindiran, celaan, sanjungan, perbandingan, atau hanya untuk pemanis dalam berbahasa. Contohnya yang pertama, dikedo biduk teminding, disanwai tenimbo. Artinya, pandai-pandailah membawa diri, bersikaplah sesuai dengan adat istiadat setempat. Lalu contoh yang kedua ada dang hapuk dikeputi, beguno kigayah. Artinya, jangan meremehkan orang yang tidak punya atau orang bodoh. Siapa tahu dalam keadaan tertentu justru mereka yang bisa membantu. Jenis yang kedua ada teteduhan, yang dalam bahasa Indonesia adalah teka-teki. Nah, ini merupakan soal yang dikemukakan secara samar-samar, biasanya untuk permainan atau untuk mengasah pikiran. Contohnya, mengan sekali betong bertahun-tahun. Artinya, makan sekali kenyang bertahun-tahun. Apakah itu? Jawabannya adalah batal, yang artinya bantal. Selanjutnya ada mantra yang dalam bahasa Lampung adalah memang. Memang ini merupakan perkataan atau ucapan yang dapat mendatangkan daya gaib, dapat menyembuhkan atau bisa dapat mendatangkan celaka dan berbagai hal yang berbau gaib. Kemudian ada jenis cerita rakyat yang dalam bahasa Lampungnya adalah warahan. Ini merupakan suatu cerita yang pada dasarnya disampaikan secara lisan, bisa berbentuk epos, sage, fabel, legenda, mite, atau semata-mata fiksi. Lalu yang terakhir ada puisi. Nah, berdasarkan fungsinya, puisi ini dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada Palkadini. Palkadini merupakan puisi Lampung yang biasa digunakan dalam upacara penyambutan tamu pada saat berlangsungnya pesta pernikahan secara adat. Palkadini diucapkan juru bicara masing-masing pihak, baik pihak yang datang maupun pihak yang didatangi. Secara umum, isi Palkadini berupa tanya jawab tentang maksud atau tujuan kedatangan. Contohnya seperti ini, penano cawana pun tabi ngalimpoho, sikam jokeno kayuntian saituho kajo, kicawa salah susun maklum kurang biasa, sikam numpang betanyo, jama meti sango iringan. Metijo anjak kedonyo maksud dan tujuan, mak dapek laju dijo kimak jelas lapahan. Artinya, pertama-tama kami mohon maaf, kami mendapat perintah dari para sesepuh. Jika ada yang salah, mohon dimaklumi. Kami numpang bertanya pada kalian serombongan. Kalian dari mana? Apakah maksud dan tujuan? Tidak boleh lewat di sini jika tidak jelas tujuannya. Nah, sebenarnya puisi itu tadi lebih panjang ya. Itu tadi cuma contoh sedikitnya aja dan nanti akan dijawab oleh pihak yang ditanya.
Jenis yang selanjutnya yaitu pepacok. Pepacok merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung yang berbentuk puisi dan lazim digunakan untuk menyampaikan pesan atau nasihat dalam upacara pemberian gelar adat atau yang biasa disebut ade atau ado. Nah, hal ini sudah menjadi adat masyarakat Lampung bahwa pada saat bujang atau gadis meninggalkan masa remajanya, pasangan pengantin itu akan diberi gelar adat, yaitu tadi ade atau ado, sebagai penghormatan dan tanda bahwa mereka sudah berumah tangga. Pemberian ade atau ado ini dilakukan dalam upacara adat yang dikenal dengan istilah ngamai ade atau ngamai ado. Hal ini dilakukan di tempat mempelai wanita, dan nandeken ade atau inai ade atau nando ini dilakukan di tempat mempelai pria. Contohnya, ade dan inai ade anjak batangan, ade sairaga jaya umpuan mega, ade sai sebai inai no inai ratu, ade no ratu mahkota. Nah, pepacoknya, syukur alhamdulillah tigeh judumu tano, dendeng segalo badan, kekalau meti wotuah, inosai upoduo, kiluan adek Tuhan. Yang artinya akan disampaikan gelar dari orang tua mempelai, gelar yang pria itu jaya umpuan mega, gelar yang wanita pangkatnya pangkat ratu, gelarnya ratu mahkota. Isi pacurnya, syukur alhamdulillah sekarang jodohmu sampai, hadir segenap keluarga, semoga kalian bernasib baik. Itulah doa kami kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu tadi contoh satu bait pepacok. Dalam pepacok ini ada beberapa bait lainnya. Yang selanjutnya ada segata. Segata ini adalah salah satu jenis puisi Lampung yang di kalangan etnik Lampung lazim digunakan dalam acara-acara yang sifatnya untuk bersukaria. Misalnya pengisi acara muda-mudi nyambai, mia damak, dan kedaya. Nah, biasanya nyambai ini diawali dengan pembukaan seperti ini. Robikum ya robikum, robikum swali alam. Robikum ya robikum, robikum swali alam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mula kataku salam. Artinya, robikum ya robikum, robikum swali alam. Assalamualaikum, awal mula kata dari kami untuk memberi salam. Nah, ini dinyanyikan, namun karena dalam hal ini saya kurang memahami bagaimana cara atau nadanya, jadi saya hanya bisa menyampaikan teksnya saja. Untuk lebih mengetahui bagaimana nyambai, itu kalian bisa cari di beberapa channel YouTube. Selanjutnya ada Bebandung. Bebandung ini merupakan puisi Lampung yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Yang terakhir adalah Ringget. Ringget merupakan puisi tradisional Lampung yang lazim digunakan sebagai pengantar acara adat, pelengkap acara pelepasan pengantin wanita ke tempat pengantin pria, pelengkap acara tarian adat atau cangget, pelengkap acara muda-mudi seperti nyambai, miah damak atau kedaya, dan senandung saat menina bobokkan anak serta pengisi waktu bersantai. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai sastra Lampung. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf atas kesalahan baik itu penulisannya, pengucapannya, atau dari penjelasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.